Mata Dajjal TV itu. Ya, kotak satu ya. Dajjal matanya berapa? Satu. Itu namanya Dajjal, itu masuk di dalam rumah masing-masing. Saya akan masuki rumah kalian satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Namun kalau sudah rumah, seputar televisi, waktunya azan nggak ngerti matikan, apalagi maghrib dan isya tetap menyala televisinya. Yang ditonton adalah telenovela, lagi caci maki, lagi pacaran, apalagi lagi zina. Hah? Lihat film lagi zina. Apa ini? Anda membawa laknat ke dalam rumah dengan berbentuk televisi itu, Mata Dajjal TV itu. Ya, kotak satu ya. Dajjal matanya berapa? Satu. Itu namanya Dajjal, itu masuk di dalam rumah masing-masing. Saya akan masuki rumah kalian satu persatu. Apa maknanya? Yaitu televisi itu, Mata Dajjal itu. Ya, televisi itu seperti gelas. TV itu seperti gelas, tergantung kita menuangnya dengan apa. Kalau kita tuang khamr ya jadinya haram. Kalau kita tuangnya jus ya jadi lezat. Kalau kita tuangnya vitamin ya jadi sehat. Tergantung kita tuang apa yang gelas tersebut. Kita putar, kita gunakan untuk apa. Nah, walhasil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menggambarkan bagaimana detik-detik akhir zaman ini di dalam kitabnya Asratu Alamatis Sa'ah. Asratu Alamatis Sa'ah, 10 perkara yang tanda-tanda hari kiamat. Diantaranya adalah wafatnya Rasulullah, itu adalah tanda besar. Tanda besar hari kiamat itu wafatnya Rasulullah. Udah, alamatul kibar. Salah satu tanda besar mau kiamat wafatnya Rasulullah 1400 tahun, 1500 tahun yang lalu. Itu sudah tanda besar hari kiamat. Dan bagaimana Dajjal itu? Dajjal itu pernah ditemui oleh salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau terombang-ambing di dalam satu pulau. Kalau mungkin pulau terkenal namanya Pulau Segitiga Bermuda. Disitulah tempat tinggalnya Dajjal. Nah, mungkin di daerah Siberia atau mungkin di daerah laut lepas itu ya. Itu ada pulau yang bentuknya air lautnya itu ada di atas, sedangkan pulaunya di bawah, begini bentuknya. Karena gaya gravitasi yang tepat, titik gaya gravitasi buminya tepat, sehingga pulau tersebut itu bisa terlindungi dari genangan air. Air itu kan bisa jatuh karena apa? Karena ada gravitasi, dan gravitasinya itu tepat di titik tersebut. Wallahu a'lam. Ini ada beberapa orang yang menceritakan demikian. Walhasil akhirnya ketika sahabat ini terdampar di satu pulau, ketika terdampar beliau bertemu dengan sesosok makhluk yang bulunya itu sampai menutupi mata, menutupi mulut, badannya bulu semua, satu badan itu bulu semua, tangan-tangannya semua bulu semua, tertutup. Kalau mau ngomong buka dulu gini, kalau mau ngelihat dibuka gini dia. Siapa engkau? Ana al jasasah, aku Jud wa Ma'jud. Jud wa Ma'jud itu diriwayatkan nanti kalau dia keluar, dia akan makan semuanya. Pohon dimakan, tembok dimakan, air laut diminum, pasir laut dimakan, aspal dimakan sama dia. Apa sih maknanya? Koruptor loh.
Kalau kita mau definisikan koruptor, aspal dipangan, ya tembok ya dipangan, ya pasir laut juga dimakan, digali pasir lautnya, dijual ke negara lain untuk memperbesar wilayah negara lain. Tuh sampai kayak gitu loh. Gali pasir dijual ke negara orang lain untuk melebarkan wilayah. Ada berapa pulau tuh yang diambil untuk memperlebar wilayah. Sampai kayak begitu. Ya mungkin itu tentara-tentara Jud wa Ma'jud, para koruptor. Tembok aja dimakan sama dia. Temboknya dimakan, aspal dimakan, kawat dimakan, kelihatan besi dimakan. Para koruptor. Waliyadzubillah min dzalik. Ini katakan, siapa engkau? Kalau kau ingin tahu aku siapa, itu berangkatlah engkau ke kuil itu. Ke kuil itu engkau ke sana. Jalan akhirnya. Siapa yang ada dalam, kamu tanya aja. Orang dalam kuil itu adalah kepala kami. Ketua kami. Maka akhirnya beliau pun, sahabatnya Rasulullah ini menuju ke kuil. Ketika menuju ke kuil, dan ini pun disampaikan oleh Rasulullah ketika dalam satu khutbahnya. Nabi Muhammad menyampaikan cerita ini. Jadi sahabat ini akhirnya bertemu dengan seseorang yang lagi dirantai. Dirantai posisinya seperti ini. Dirantai kayak gini. Dirantai begini kakinya sama sini. Dan jangan juga kalian duduk tuh kayak begini. Jangan duduk begini. Orang duduk begini ini duduknya orang yang akan diazab di neraka. Orang duduk begini nih. Iki lek jere wong Jawa ono ngalup. Ngalup, duduk ngalup mati tok gak ngalup, dimurkai oleh Allah. Orang duduk begini nih. Ini duduknya orang yang ngantri mau ditendang sama malaikat masuk ke neraka. Duduknya kayak begini semua. Paling enak emang ya. Lungguh kayak gini. Ya iki lungguh wong diazab tok neraka modelnya kayak ngono. Kayak gini. Dan juga jangan sekali-kali kita begini. Jangan begini. Kenapa begini nih? Pernah Rasulullah itu berdoa, ya Allah, jadikan salah satu Umar untuk engkau dapatkan hidayah. Yang pertama yang dipilih adalah Umar. Siapa? Abu Jahal. Abu Jahal jenenge Umar. Maka ketika hidayah masuk, kebetulan Abu Jahal tangannya begini. Keluar lagi hidayah, akhirnya masuk kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Padahal yang pertama kali dipilih untuk mendapatkan hidayah oleh Allah adalah Abu Jahal tadi. Maka keluar masuk ke dalam Umar bin Khattab. Makanya jangan seperti ini. Wis ngene lho, gue ngene mana? Double lagi malan. Membuat orang akhirnya tidak dapat hidayah, yang enggak ngerti. Faliyadzubillah min dzalik. Dan akhirnya melihat orang yang lagi makan, rantainya dimakan, tumbuh lagi, dilihat, makan rantai, tumbuh lagi, tanya, siapa engkau? Jangan tanya siapa aku yang mau tanya kepadamu, apakah engkau umatnya Nabi yang lahir dalam keadaan yatim? Ya. Apakah Nabi tersebut sudah lahir dalam keadaan yatim? Ya. Apakah Nabi itu lahir di Arab, bangsa Arab, dari orang Arab? Ya. Lahirnya di Mekah? Iya, betul. Apakah dia diusir dari Mekah sehingga hijrah ke Madinah? Iya, betul. Berarti telah sampai saatnya aku keluar dari ikatanku ini. Siapa engkau? Ana Al-Masih. Al-Masih siapa? Ana Dajjal. Aku Dajjal. Sebentar lagi saya akan keluar.